melaksanakan PTS 1 di semester ganjil ini. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu guru serta saudara-saudari, hari ini akan dipimpin oleh Pak Hasto sebagai firman Tuhan dan Miss Renita sebagai liturgos. Saya persilakan kepada Miss Renita untuk memulai ibadah kita hari ini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Desi. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi siswa-siswi kelas 789. Apa kabarnya hari ini? Wah, gak ada yang jawab nih. Apa kabarnya semuanya hari ini? Baik. Luar biasa. Baik, luar biasa. Oke, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat semua. Kiranya di masa-masa seperti ini kita senantiasa dalam keadaan yang baik, yang sehat ya, baik pun fisik maupun kesehatan secara mental kita ya, semuanya. Nah, di pagi yang hari ini jangan lupa untuk selalu bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena bersyukur adalah salah satu cerminan hidup-hidup orang Kristen. Kita dapat bersyukur karena kita merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan setiap harinya. Nah, sekarang Miss mau nanya nih, kira-kira apa hal sederhana apa yang bisa teman-teman syukuri di pagi hari ini? Kira-kira apa hal sederhana yang bisa teman-teman syukuri di pagi hari ini? Bisa bangun pagi. Oke, terima kasih Stella. Bisa bangun pagi dalam keadaan sehat ya, Stella ya. Oke, terima kasih Stella. Yang lainnya, kira-kira apa hal lain yang bisa disyukuri? Secangkir kopi. Secangkir kopi hitam Pak Esra. Ya, betul. Secangkir kopi. Oke, mungkin apa lagi? Manis. Kopi Manis pakai jahe enak. asik. Iya, katanya ini ada yang di chat bisa bernafas gratis tanpa tabung oksigen. Waduh. Oke, ya bagus. Terima kasih ya. Jadi memang di pagi hari ini hal pertama yang bisa kita syukuri adalah kita bisa bangun pagi dengan keadaan sehat, bisa memulai aktivitas kembali, kita bisa menghirup oksigen yang gratis ya. Orang-orang yang sedang berjuang COVID di sana mereka harus menggunakan bantuan tabung oksigen untuk mendapatkan oksigen itu ya. Jadi sangat perlu disyukuri keadaan kita hari ini. Nah, ternyata selain dari hal yang tadi diucapkan oleh perwakilan teman-teman, Bapak Ibu guru, banyak hal lain yang bisa kita syukuri. Kenapa? Karena itu semua menunjukkan bahwa Tuhan itu begitu sayang, begitu baik pada kita. Sekarang, dengan penuh syukur, mari kita menaikkan syukur kita dalam puji-pujian kepada Tuhan, dengan kita mengingat Mazmur 69 ayatnya ke-31 yang berbunyi demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Mari kita naikkan sebuah pujian dari NKB 133, syukur padamu ya Allah.
Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dari lagu yang tadi kita nyanyikan, ternyata ada banyak kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberikan kecukupan, kasih sayang dari sanak dan teman, keluarga yang sangat menyayangi kita, juga mereka yang selalu ada dalam suka maupun duka. Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Meskipun kerap kali kita mengalami kesulitan dan persoalan yang membebani kita, namun percayalah Tuhan menjaga dan menolong kita. Kebaikan, penyertaan, dan pertolongan Tuhan kepada kita adalah wujud kasih Allah yang besar kepada manusia. Bukan hanya kepada orang Kristen saja, melainkan kepada seluruh umat manusia di bumi ini. Tema pada ibadah kita hari ini adalah Tuhan mengasihi semua orang. Pada perenungan ini kita mau belajar bahwa kasih Allah melampaui batas sekat-sekat perbedaan. Kasih Allah merengkuh semua orang dengan segala keberagamannya. Dan kita tentu saja diajak untuk meneladani kasih Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini, marilah dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita ingin menerima firman Tuhan, firman yang akan menjadi pegangan hidup kita. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian dari PKJ 255, Firman-Mu kupegang selalu. Nyanyi dulu Pak Hasto, maaf. Oh, ya. Silakan. Ya, Miss Karin, silakan dilanjutkan. Next. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, mencoba membimbing aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Silakan kepada Pak Hasto untuk memimpin renungan kita di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru serta para siswa yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah cukup hanya dipenuhi dengan keinginan-keinginan kami, dengan hal-hal yang kami butuhkan terkait dengan kebutuhan jasmani kami, juga obsesi-obsesi kami, tanpa kemudian kami lantas mengabaikan firman Tuhan. Dan kami bersyukur ketika berbagai kesempatan kami boleh memiliki waktu untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk mengumuli firman-Mu, karena di dalam firman-Mu kami memiliki kekuatan, di dalam firman Tuhan kami memiliki harapan dan tuntunan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari, terlebih di dalam kondisi-kondisi
ketika kami perlu dan harus memiliki dasar yang kuat di dalam menjalani kehidupan kami. Dan saat ini kami kembali akan menjumpai dan bercakap-cakap di dalam percakapan firman Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, seberapa yang kami pahami, Engkau juga kuatkan, teguhkan di dalam sanubari kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, serta para siswa yang dikasihi Tuhan. Oke, tema renungan kita pada hari ini tadi juga terkait dengan narasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Renita, yaitu Allah mengasihi. Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang. Adapun teks Alkitab yang akan saya bacakan, saya ambil dari Matius. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, tidak sampai 31 ya. Oke, barangkali anak-anak yang di dekat kalian ada Alkitab bisa disiapkan, bisa diambil. Kita akan siapkan bacaan Injil Matius pasal 15 mulai dari ayat 21 sampai 28. Baik. Iya. Bila mana sudah siap, saya akan bacakan untuk kita semuanya. Allah mengasihi semua orang, perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan jawab Yesus kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Para siswa, nah mungkin kita pernah melihat atau akrab dengan gambar ini ya, ketutup ya. Baiklah, ya itu ada gambar seseorang bapak ya dengan tongkat dengan pakaian yang khas gitu ya, dan berkacamata pelontos, sangat karakteristiknya sangat kelihatan sekali siapa dia. Ya tak lain dan tak bukan adalah dia Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi hidup di tahun 1869 sampai 1948. Dia juga dikenal sebagai tokoh perjuangan India, bahkan bapak orang India, bapak bangsa India. Dia seorang politikus sekaligus sebagai seorang pemimpin spiritual agama Hindu. Menarik, dia memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Inggris, namun dengan caranya sendiri, dengan gerakan demokrasi, dengan upaya tanpa kekerasan yang dikenal dengan ajaran ahimsa, dan beberapa kali di dalam kehidupannya dia sering menerima hadiah Nobel. Ada beberapa fakta yang menakjubkan dari Mahatma Gandhi ini, dan ada banyak. Nah, di antaranya bahwa ternyata idealisme dia, pemahamannya dia tentang kemanusiaan, tentang ajaran nilai-nilai keagamaan, tentang bagaimana dia melihat sesamanya, ini terinspirasi dari ajaran Tuhan Yesus. Khususnya adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, ya, termasuk juga, dan dia melihat bahwa ini sinkron, sejajar dengan apa yang dia perjuangkan selama ini, kehidupan yang tanpa mengenal kasta, ya, tanpa mengenal perbedaan. Bahkan dia tertarik dan serius untuk kemudian menjadi simpatisan. Literasi menuliskan dia tertarik untuk menjadi Kristen. Luar biasa di situ ya. Tapi di sini pada suatu hari ada pengalaman yang menyakitkan.
ada pengalaman yang menyedihkan yang menjadikan luka dalam diri dia. Suatu hari ketika dia sedang bekerja di Afrika Selatan sebagai pejuang kemanusiaan, dia tertarik untuk ke gereja, pergi ke gereja. Dan ditujulah satu gereja tertentu di sana, dan kebanyakan adalah orang-orang berkulit putih. Ketika sampai di depan pintu gereja, seorang penerima tamu atau user ya biasa dikenal ya, dia mengatakan bahwa Bapak, kalau Bapak mau bergereja, tempatnya bukan di sini, tapi di sana, nah ya di sono. Itu menunjukkan sebuah penolakan yang halus. Bapak, kami adalah orang Kristen yang berkulit putih dengan karakteristik tersendiri dan kami punya komunitas tersendiri. Bapak orang yang berbeda dengan kami dan kita nggak bisa menerima kehadiran Bapak. Dan semenjak itu Muhammad Ghani nggak pernah punya keinginan untuk ke gereja atau apalagi datang untuk beribadah. Pada suatu ketika anak-anak bahwa dia diwawancarai oleh seorang reporter, dia mengatakan kenapa ini Bapak itu sebegitu benci kepada atau nggak suka kepada kekristenan. Dia mengatakan demikian. Nah, saya sebenarnya bukannya nggak suka kepada Kristus, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen Anda. Tentunya ya, siapapun yang mendengar ya, sangat keras kritikan ini. Nah, Mahatma Gandhi mengalami penolakan yang luar biasa. Bahkan barangkali ketika dia diterima dengan hangat, dengan baik, mungkin ceritanya lain ya. Lainnya adalah apa? Barangkali dia tertarik pada agama Kristen. Bahkan dia pernah mengatakan demikian, seandainya gereja atau orang Kristen itu menjalankan ibadahnya, kehidupannya sesuai dengan Alkitab, mungkin orang-orang se-India ini akan menjadi atau akan memeluk agama Kristen. Nah, ini adalah antara harapan, antara idealisme dengan kenyataan yang kemudian Mahatma Gandhi melihat perbedaan. Bicara soal tolak menolak, penolakan adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki. Dan di dalam kisah tadi, anak-anak ya, ada satu kisah yang kemudian juga sama, mirip, tapi nggak sama lah ya. Mirip bagaimana penolakan terjadi dialami oleh seseorang. Seseorang itu siapa dan siapa yang menolak dan salahnya apa? Lagi-lagi adalah soal perbedaan. Nah, di situ dikatakan di dalam kisah tadi, nah seorang perempuan Kanaan ditolak oleh siapa? Oleh para murid Tuhan Yesus. Nah, saat itu bahwa perempuan Kanaan ini sepertinya rupa-rupanya sudah mendengar bagaimana popularitas ya kuasa mukjizat Yesus yang terdengar di seantero Israel dan di luar Israel bahkan ya. Dan dia terobsesi sekali, pengen sekali karena problem, ada masalah yang pengen dia berkeluh kesah kepada Kristus dan bagaimana Kristus menanggapi persoalan hidupnya. Dia datang dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, anakku sakit, kerasukan setan dan sudah sangat lama sekali. Dan sesaat memang Tuhan Yesus tidak segera merespon, menjawab ya. Tapi kemudian sebelum menjawab, para murid kemudian merespon dan suasana gitu ya. Jadi memecah keheningan suasana. Kata para murid, suruhlah ia pergi. Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Sepertinya ini ada suasana yang tidak nyaman yang dialami oleh para murid. Sepertinya ada sesuatu yang tidak sreg ya. Maka di sini bahwa kok ini Tuhan Yesus kok lama sekali nggak menjawab. Maka disitulah para murid inisiatif untuk mengusir dan meminta Tuhan Yesus untuk mengusir perempuan Kanaan ini. Pertanyaannya adalah apa? Mengapa para murid mengusir perempuan Kanaan ini? Jelas perbedaan di antara mereka. Jelas bahwa mereka melihat perbedaan di dalam diri mereka dan dengan perempuan Kanaan ini. Orang Kanaan adalah musuh bebuyutan orang Israel saat itu ya. Dan punya stigma-stigma yang negatif, labeling yang negatif. Kafir lah, najis lah, nggak layak menerima berkat Tuhan lah. Bukan keturunan Abraham. Bukan anak-anak domba. Ya, mereka adalah kasta yang rendah. Bahkan disejajarkan dengan binatang yang najis saat itu, anjing kurap, anjing liar. Itu stigma-stigma yang memang selama itu dibangun kultur, sudah menjadi kultur.
Dan apakah perempuan Kanaan ini tersinggung dengan stigma itu? Tersinggung pastilah, tapi barangkali sudah terbiasa ya dengan ungkapan stigma seperti itu. Dan sebaliknya di sini bahwa para murid sebagai orang Yahudi merasa dirinya keturunan Abraham, diberkati, berhak menerima kemurahan Tuhan, anak-anak Allah, anak domba Allah. Dan Yesus mereka memahami secara eksklusif hanya datang dalam kehidupan mereka, menyapa, memberkati, dan sebagai Mesias yang mereka nantikan selama ini. Para murid. Ya kenapa sampai sebagai para murid Kristus? Kan udah mengenal Kristus nih. Kok masih punya pemikiran seperti itu? Nah ini memang bahwa pengenalan Kristus selama itu belum cukup ya. Mengenal Kristus secara baik, secara utuh, secara benar. Dan apa yang dikatakan Yesus adalah, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sepintas anak-anak bahwa ini seolah-olah ya mendukung apa ya tadi respon para murid ya, seolah-olah. Nah di sini bukan mendukung, tapi justru di sini adalah sebuah kritikan, sebuah sindiran ya, sebuah sindiran yang untuk mengingatkan bahwa bagaimana pemahaman para murid selama ini adalah keliru. Nah, artinya bahwa semua orang berhak menerima kasih karunia Tuhan. Semua orang berhak tanpa peduli perbedaan yang ada, menerima sapaan Tuhan. Dan di sini bahwa sepertinya orang-orang Israel dan para murid bagian dari orang Israel, orang Yahudi, masih merasakan kebanggaan. Bangga terhadap suku, bangga terhadap bangsa. Salah, saya pikir nggak salah. Tapi kemudian bangga, lebih cenderung membanggakan diri dan menyombongkan diri, dan indikasinya merendahkan suku bangsa yang lain, inilah yang kemudian rasis, inilah yang kemudian keliru, salah. Dan itu yang ingin dikritik oleh Tuhan Yesus, bagaimana sikap selama ini yang dialami oleh para murid. Tapi juga kita menjadi heran, anak-anak yang dikasih Tuhan ya, dengan jawaban Tuhan Yesus, ya yang mengatakan demikian, dan mungkin kita nggak nyaman dengan kata-kata itu ya. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya ke anjing. Pastinya kita nggak nyaman mendengar tanggapan respon Tuhan Yesus seperti ini ya. Lagi-lagi seolah-olah bahwa ini adalah mendukung pemahaman para murid. Tidak. Jadi di sini bahwa Tuhan Yesus bukan bermaksud kasar atau merendahkan, menghina, apalagi bersikap rasis kepada manusia. Bagaimana bisa terjadi, dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus orang selama ini, bahwa Yesus hadir. Sangat humanis sekali, sangat menghargai wanita, anak-anak, orang tua, dan seterusnya dan sebagainya. Mosok ketemu dengan orang yang sangat membutuhkan, dia berujar seperti itu. Sekali lagi ini ternyata bahwa ini kayak sebuah dalam tanda kutip komunikasi drama yang memang ingin ditunjukkan kepada para murid satu kekeliruan yang besar yang selama ini para murid alami dan lakukan dan bersikap kepada orang lain. Selain itu juga ingin mengetahui sejauh mana di situ perempuan Kanaan ini memiliki satu kerenduan, kesungguhan, sekalipun dapat stigma perlakuan yang negatif. Bagaimana dengan stigma itu? Apakah kemudian mengubah sebuah sikap obsesi untuk mengenal Kristus lebih jauh? Itu maksudnya ya. Tersinggung pastilah ya, terhina pasti, direndahkan apalagi ya. Tapi ketika kita melihat bagaimana upaya kesungguhan perempuan Kanaan ini, justru dia melupakan, meninggalkan harga dirinya. Melupakan, meninggalkan stigma negatif. Dan itu terjadi karena apa, anak-anak? Karena kasih, karena cinta, kecintaan kepada anaknya. Yang selama ini sakit dan sangat menderita sakit. Karena kerasukan setan. Sebuah obsesi, kecintaan terhadap sesuatu itu yang memberikan motivasi untuk orang tua juga, untuk orang tua kalian anak-anak ya. Pasti karena ada obsesi yang luar biasa didasarkan pada cinta kasih. Mereka berjuang luar biasa. Ketika dalam percakapan dengan orang tua, seringkali saya mendengar bagaimana mereka cukup sibuk untuk peduli memperhatikan anak-anaknya.
kesibukan itu adalah ditujukan apa sih? Peduli dan memperhatikan anak-anaknya. Nah, ini yang perlu kita ketahui anak, dan kalian sebagai anak yang sudah besar, saya pikir sudah bisa mengatur dirinya sendiri bagaimana kemandirian kamu teruji di situ. Dan ketika melihat luar biasa respon upaya kesungguhan dari perempuan Kanaan itu, nah disitulah kita lihat yang kemudian menjadi surprise, kejutan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan apa? Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Luar biasa. Kagum, sukacita. Bagaimana ini terjadi? Dia menjumpai sosok Rabi, Guru, Kristus. Dan itu yang menjadi keyakinan, pastilah Tuhan Yesus akan menolak. Yang akan menolak. Beda dengan rabi-rabi Yahudi yang lain. Beda dengan mungkin sebagian para murid representasi dari orang-orang Yahudi akan menolak, akan mengusir-usir. Tapi ini tidak, luar biasa. Nah, di situ kita melihat bagaimana Yesus melihat perempuan Kanaan itu mengesampingkan harga diri untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah keselamatan anaknya. Dan disitulah melihat Yesus melihat cinta kasih seorang mama, seorang ibu terhadap anaknya. Dan cinta kasih inilah yang mendasari atau yang membuka iman, ya, membuka iman kepada Kristus yang waktu itu perempuan Kanaan lakukan. Dan sebagai sebuah tanda dan tindakan iman, inilah yang kemudian berperan karena imanmu, iman yang menyelamatkan, iman yang mendatangkan kasih karunia yang dialami oleh perempuan Kanaan, anak-anak ya. Nah, baik Bapak Ibu serta para siswa yang dikasihi Tuhan, tentunya di situ bahwa bagaimana pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh perempuan Kanaan saat itu, dia bersyukur, bersukacita. Tuhan Yesus tidak lagi menyapa hai perempuan apalagi ya, atau hai wanita, tapi menyapa hai ibu. Hai ibu. Bahkan Tuhan Yesus menilai dia memiliki kasih yang besar, memiliki iman yang besar, dan karena iman dan kasihnya kepada anaknya, dia disembuhkan, anaknya disembuhkan. Nah, di sini bahwa kembali apa yang disampaikan Ibu Renata tadi, tema kita adalah mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Baik, Allah mengasihi semua orang. Allah hadir untuk semua tanpa perbedaan. Dan bagaimana pengalaman cerita tadi ingin mengajarkan kepada kita, kepada para murid secara khusus ya, bahwa selama ini kekeliruan-kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para murid adalah membeda-bedakan. Selama ini para murid belum memberikan satu pemahaman yang benar tentang Kristus. Padahal dia pada akhirnya akan diutus kepanjangan tangan Kristus untuk mewartakan siapa Kristus. Dan itulah maksudnya. Maksudnya supaya para murid tahu siapa Yesus dan untuk apa Yesus datang. Bukan hanya untuk mereka secara eksklusif, tapi untuk semua orang. Semua orang. Mungkin kita tahu ya gambar ini Bapak Ibu ya, anak-anak semuanya ya. Ini gambar populer sekali. Ini gambar diabadikan pada tahun 1889, cukup lama ya. Cukup lama. Ini adalah settingnya di Damaskus, baik Suriah. Ini persahabatan dua orang teman. Menariknya apa? Ini orang dewasa menggendong orang dewasa. Yang tinggi namanya Muhammad, yang kurus ya, tinggi kurus menggendong Samir. Dari namanya Muhammad, saya pikir kita tahu pasti dia orang Islam ya. Samir beragama Kristen. Mereka sahabatan sekecil yatim piatu tinggal di satu rumah. Dan ternyata bahwa mereka ada difabel. Nah, Muhammad yang bisa berjalan tapi nggak bisa melihat, dan dia perlu mata. Sementara Samir yang agama Kristen bisa melihat tapi nggak bisa berjalan, dan dia harus digendong. Difabel yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah soulmate yang luar biasa. Perbedaan agama yang selama ini dia jalani dan perbedaan agama yang sampai sekarang ini menjadi dinamik untuk perpecahan, itu tidak membuat mereka menjadi pisah, tapi menjadi sebuah kebersamaan yang luar biasa. Agama tidak memisahkan mereka. Kebutuhan untuk saling memerlukan kemudian menjadi sebuah sinergi, ya, sebuah sinergi membuat mereka bersatu. Nah, satu hal dalam kehidupan kita sehari pun kita ada dalam satu kehidupan yang beragam. Disitulah kita bisa melihat bagaimana perbedaan tidaklah harus menjadi sesuatu penghalang untuk kita
menyatakan kasih sebagaimana Kristus juga melampaui perbedaan-perbedaan yang ada. Baik, kembali bahwa terakhirnya pasti semua anak punya obsesi, punya cita-cita, punya apalah ya yang ingin dikehendaki terjadi dalam kehidupan kalian, ya, dalam jangka pendek, jangka menengah maupun seterusnya ya. Saya pikir ini bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa terjadi apa yang kita kehendaki. Itu pasti akan bisa terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kembali kepada perempuan Kanaan tadi, terjadilah apa yang dia kehendaki. Karena ada apa? Kekuatan cinta, menguatkan iman, dan di situ tidak lelah untuk berjuang. Nah, itu bisa terjadi apa yang kalian kehendaki, apa yang kalian cita-citakan. Itulah, jadikanlah obsesi kamu sebagai cinta kita. Cinta kita yang menggerakkan sebuah usaha, dan seluruh niat usaha yang sungguh-sungguh disertai dengan keyakinan, itulah iman. Maka terjadilah apa yang engkau kehendaki dalam hidup anak-anak, dalam hidup kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik, terima kasih Pak Hasto. Baik, Bapak Ibu guru serta siswa-siswi sekalian, kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, itu kita akan masuki doa syafaat. Dipersilakan kepada Pak Hasto, Pak. Oke, lanjut ya. Baik, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena di dalam perkenan Tuhan, kami bisa menjalani PJJ hingga sampai pertengahan semester saat ini. Berkatilah kegiatan dan program-program sekolah kami, terkhusus untuk pelaksanaan BTS yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai tanggal 18, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Tolonglah kami, anak-anak-mu, dalam mempersiapkan diri mengikuti PTS, berilah mereka kesehatan, kekuatan, berkatilah usaha mereka ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas sebagaimana yang sudah kami jadwalkan. Kiranya bisa terlaksana dengan baik. Dan kami bersyukur ya Bapak, ketika apa yang boleh kami persiapkan terkait dengan pembelajaran tatap muka bisa didukung dengan menurunnya jumlah orang-orang yang menderita penyakit COVID-19. Dan biarlah suasana ini semakin memperkuat kami, tapi juga tetap kami memiliki satu usaha untuk hidup sesuai dengan prokes yang berlaku, sehingga kondisi tetap stabil. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk jajaran pengurus, Bapak Ibu guru, para siswa, serta orang tua siswa. Berilah kami semuanya kesehatan, terlebih di masa pandemi saat ini, sehingga kami bisa efektif menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi atas doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Hasto sudah membawakan firman ya. Teman-teman, firman hari ini kita diingatkan kembali untuk saling mengasihi semua orang tanpa melihat perbedaan entah suku, agama, ras, golongan. Kata Tuhan Yesus, mengasihi semua orang tanpa memandang hal-hal tersebut. Baik, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada kita teladan untuk mengasihi sesama. Kasih yang melampaui batas perbedaan. Jadi, marilah kita mengasihi dengan tulus tanpa memandang latar belakang sesama kita. Dengan menyatakan kasih kepada sesama, kita menjadi anak-anak Allah yang bersinar, memberi dampak yang baik bagi kehidupan. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus kepada kita. Mari, untuk mengakhiri renungan kita, ibadah pagi kita hari ini, kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku.
Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersih, Baik, Bapak Ibu Guru serta para siswa yang terkasih, kita kembali kepada rutinitas kita pada hari ini dengan tetap bersinar sebagai yang mana Tuhan kehendaki. Dan marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Baik, Bapak Ibu serta para siswa-siswi sekalian, ibadah doa syafaat menjelang penilaian tengah semester 1 telah selesai. Saat hening untuk kita kali. Amin. Saya kembalikan kepada Miss Desi. Ya, terima kasih kepada Pak Hasto yang sudah membawakan firman Tuhan